Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang kepada Ibu dosen dan Bapak dekan, dan khususnya kepada teman-teman saya yang saya cintai. Sebelum kita membahas terkait pembahasan yang akan kita bahas pada video ini, rasanya tidak lazim kalau kita tidak melakukan perkenalan. Maka perkenalkan, nama saya Haidir dengan NIM 1707623067 dalam mata kuliah bisnis retail yang diampu oleh Ibu Prima. Baik, setelah kita melakukan sesi perkenalan, maka izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang atau sejarah singkat terkait berdirinya Indomaret itu sendiri, yang mana Indomaret ini sudah kita kenal sebagai retail terbesar yang ada di Indonesia ini, yang sekarang sudah memiliki lebih dari 18.000 cabang yang tersebar di seluruh kawasan dan wilayah Indonesia, yang mana retail Indomaret ini sendiri berdiri di bawah naungan PT Indomarko Pristama, yang mana PT Indomarko Pristama ini berdiri di bawah naungan Grup Salim, yang mana Grup Salim ini adalah salah satu grup yang menaungi beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Adapun retail Indomaret itu sendiri awalnya tujuan didirikan agar mampu menyediakan berbagai macam kebutuhan dari pelanggan atau konsumen masyarakat Indonesia, yang mana seiring berjalannya waktu memerlukan keefisienan dalam mencapai atau memenuhi beberapa kebutuhan dalam kehidupan mereka. Maka Indomaret itu hadir dengan menyediakan seluruh kebutuhan, mulai dari barang-barang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sampai barang-barang yang jarang digunakan sehari-hari. Maka dengan tujuan ini, Indomaret sebagaimana telah saya jelaskan, pertama, Indomaret dengan tujuan ini sukses saat ini membuka gerainya lebih dari 18.000 cabang yang tersebar di seluruh pelosok negeri Indonesia. Baik teman-teman, sekarang kita sampai pada rak atau booth dari retail Indomaret, yang mana rak ini berisikan beberapa produk yang bisa dikategorikan sebagai barang fast moving product, yang mana telah kita ketahui fast moving product deskripsinya adalah beberapa barang yang cepat atau mudah untuk disediakan kembali dan terjual dari retail Indomaret ini, yang mana salah satu contoh produknya adalah beberapa snack, yang mana snack ini bisa kita kategorikan sebagai salah satu barang fast moving product. Dan bisa kita lihat di sebelah sini ada juga beberapa minuman yang mana sering kita jumpai menjadi barang yang dapat kita kategorikan sebagai barang yang cepat untuk terjual dalam retail Indomaret ini. Baik teman-teman, kita kembali lagi dalam retail Indomaret ini, yang mana sebelumnya kita telah membahas beberapa rak, yang mana di atas rak-rak tersebut sudah saya jelaskan tadi adalah beberapa barang yang dikategorikan sebagai barang fast moving product. Maka kita sampai di rak-rak selanjutnya, yang mana di atas rak-rak ini termuat beberapa barang yang bisa kita kategorikan sebagai barang yang slow moving product, yang mana barang-barang slow moving product ini adalah barang yang cukup atau lumayan memakan waktu dalam beberapa penjualan mereka, karena seringkali kita temukan barang-barang ini kurang atau tidak selalu kita butuhkan sehari-hari, yang mana bisa kita lihat beberapa produknya ada lampu, yang mana lampu sudah kita ketahui bersama adalah barang yang dikategorikan sebagai slow moving product. Selanjutnya ada gas elektrik, ada juga mangkok, ada juga yang lain-lainnya, yang mana barang-barang tersebut adalah barang-barang
yang dikategorikan sebagai barang-barang slow moving product atau barang-barang yang sulit atau cukup lumayan memakan waktu dalam penjualan mereka. Kita sampai pada penjelasan selanjutnya, yang mana penjelasan ini masuk dalam barang-barang yang bisa kita kategorikan sebagai barang-barang principal product, yang mana barang-barang principal product ini sering kali kita temui karena barang-barang ini sangat-sangat kita butuhkan sehari-hari, dan barang-barang atau brand dari barang-barang ini adalah barang-barang yang sering kali kita temui dan sering kali kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, barang-barang prinsipal ini tidak punya keterkaitan atau tidak punya label branding yang bisa dihak patenkan oleh perusahaan Indomaret ini sendiri. Yang mana bisa kita temui bersama, kita lihat ada brand dari perusahaan Nestle, yaitu Milo, karena barang ini datang atau hadir di Indomaret ini sebagai pelengkap dari barang-barang retail ini sendiri. Dan selanjutnya ada beberapa susu yang mana datangnya dari Fashion Flag, dan ada pula Indomilk. Selanjutnya ada beberapa barang prinsipal juga yang mana telah kita lihat bersama di rak ini. Ada beberapa kopi dari berbagai macam brand dan merek yang mana mereka hadir sebagai pelengkap dari retail Indomaret ini sendiri. Selanjutnya bisa kita lihat di sebelah sini ada beberapa susu yang bisa kita lihat, ada Diabetasol, ada Entrasol, ada Anlin, yang mana produk-produk ini masuk dalam kategori barang prinsipal karena tidak punya keterkaitan brand dan merek dari retail Indomaret itu sendiri. Tidak lazim rasanya ketika kita menjelaskan barang-barang prinsipal di retail Indomaret ini tanpa menyertakan barang-barang private dari perusahaan retail franchise Indomaret ini sendiri, yang mana telah kita ketahui bersama beberapa produk atau barang dari Indomaret ini sendiri mengeluarkan beberapa merek atau beberapa barang private yang khusus dari brand atau dilabeli oleh Indomaret ini sendiri, yang mana bisa kita temui bersama. Ada air mineral yang berlabelkan Indomaret, dan beberapa air mineral lain yang labelnya sudah pH tinggi dan berlabelkan Indomaret, yang mana merek-merek private ini dilabel Indomaret sebagai branding dan labeling dari retail mereka sendiri. Maka kita sampai pada salah satu barang atau brand yang bisa kita kategorikan sebagai barang-barang yang private product dari Indomaret ini sendiri, yang mana Indomaret ini punya program atau punya strategi, yang itu strateginya adalah Indomaret Fresh, yang mana Indomaret Fresh ini menjual berbagai kebutuhan rumah tangga seperti paha ayam atau daging dan sayur mayur, yang sayur mayur ini bisa kita kategorikan sebagai barang fresh atau barang-barang yang private product dari retail Indomaret itu sendiri. Kita sampai pada penjelasan selanjutnya, yaitu penjelasan barang-barang convenience atau barang-barang yang tidak perlu memikirkan beberapa pertimbangan terkait harga dan kualitas dari barang-barang tersebut, karena barang-barang ini selalu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa memerlukan banyak pertimbangan untuk pembelian dari barang-barang tersebut. Yang mana contohnya bisa kita lihat beberapa snack dari Mr. Potato, Kitela, dan Cuba, atau beberapa snack ini adalah termasuk dari kategori barang yang convenience, yang mana barang-barang convenience ini tidak memerlukan beberapa pemikiran yang panjang atau perbandingan harga dan kualitas yang panjang untuk pembelian barang-barang ini. Selanjutnya ada beberapa minuman dingin, yang mana minuman-minuman ini bisa kita lihat termasuk dalam kategori barang yang convenience, karena barang-barang ini tadi sudah kita jelaskan tidak perlu perbandingan dan pemikiran yang panjang dalam pembelian barang-barang ini sendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait barang-barang yang consumer atau barang-barang yang
perlu memikirkan atau perbandingan harga dan kualitas dari barang-barang itu sendiri, yang mana telah bisa kita lihat contohnya ada beberapa Nivea perawatan kulit, yang mana barang-barang ini masuk dalam kategori yang konsumer, barang-barang yang memerlukan beberapa perbandingan harga dan kualitas dalam pembeliannya. Dan membahas tentang perilaku konsumen dari impulse good, yang mana barang-barang impulse good ini masuk dalam kategori barang yang tidak perlu memikirkan beberapa pertimbangan panjang seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, yang mana barang-barang impulse good ini adalah barang-barang yang dibeli oleh konsumen secara spontan atau tanpa adanya perencanaan, seperti faktor-faktor yang memerlukan atau menjadi penyebab dari konsumen untuk membeli barang tersebut, yang mana impulse good ini beberapa contoh brandnya adalah cemilan dari ciki-ciki yang ada di rak-rak sebelah sini. Itu adalah beberapa barang yang mana barang ini adalah barang-barang yang impulse good, dan ada juga beberapa minuman, dan minuman ini masuk dalam kategori impulse good atau barang-barang yang dibeli oleh pelanggan secara spontan atau secara tiba-tiba karena tidak perlu memikirkan beberapa pertimbangan atau faktor-faktor seperti merek, barang, dan harga serta kualitas untuk menentukan pelanggan membeli atau tidak dari barang tersebut. Maka kita sampai pada penjelasan selanjutnya, yaitu penjelasan terkait dry dan wet dari barang-barang yang ada di retail Indomaret itu sendiri. Yang pertama, kita akan menjelaskan beberapa barang yang dry atau barang-barang yang memerlukan atau barang-barang yang bisa tahan lama atau tidak perlu beberapa perilaku khusus dari retail Indomaret itu sendiri untuk menyimpan atau memasarkan barang tersebut, karena barang tersebut adalah barang-barang yang tahan lama, barang-barang yang tidak memerlukan beberapa strategi khusus dalam penyimpanannya. Kita bisa lihat barang-barang tersebut ada mie instan, selanjutnya ada bihun, ada terigu, yang mana ada beberapa makanan-makanan yang telah diolah dan dikemas sedemikian rupa, dan kecap mungkin selanjutnya. Nah, barang-barang ini kita bisa kategorikan sebagai barang-barang yang dry goods atau barang-barang yang tidak memerlukan beberapa pertimbangan atau beberapa strategi khusus dalam penyimpanannya, karena barang-barang ini sudah khusus didesain atau diproduk sebagai barang-barang yang cukup tahan lama dan cukup untuk retail Indomaret menyimpannya di rak-rak yang tersusun rapih tanpa penyimpanan khusus. Maka selanjutnya kita akan membahas terkait barang-barang yang wet good atau barang-barang yang memerlukan usaha atau penyimpanan khusus dari retail Indomaret ini sendiri untuk membuatnya tahan lama. Seperti contohnya kita bisa lihat buah-buahan, ada pir, ada anggur, ada lemon, ada jeruk. Nah, barang-barang ini adalah barang-barang yang masuk dalam kategori wet goods karena barang-barang ini tidak tahan lama dan memerlukan usaha atau penyimpanan khusus dari retail Indomaret ini untuk membuatnya tahan lama. Baiklah, pada hal ini sebagai jaringan retail terbesar di Indonesia, Indomaret pun menerapkan beberapa strategi penyesuaian harga. Yang pertama adalah strategi diskon dan promosi berkala, yang mana strategi ini membantu Indomaret untuk menarik konsumen dan meningkatkan volume pembelian. Dan selanjutnya ada strategi harga paket dan bundling, yang mana hal ini membantu konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dari pembelian mereka di retail Indomaret ini sendiri.